Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Minggu tanggal 12 Februari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa pergerakan indeks dolar untuk minggu depan khususnya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly. Secara keseluruhan kalau kita lihat ya pergerakan daripada indeks dolar, kecenderungan sebenarnya tren besar masih kuat naik ya. Tapi kalau kita perhatikan dari pergerakan sebelum-sebelumnya, memang terjadi penurunan yang cukup signifikan ya untuk indeks dolar. Ya artinya masih terjadi bearish, tapi secara pergerakan minor kalau kita perhatikan ya, Anda bisa lihat selama posisi 2 minggu ke belakang ini indeks dolar kecenderungannya menguat. Dan kalau kita perhatikan saat ini ya dari posisi bullish engulfing dari long legs doji dan impulsif bullish, dan minggu kemarin terjadi kenaikan yang menurut saya meneruskan daripada pergerakan impulsif sebelumnya. Dan target untuk minggu depan gambaran saya indeks dolar akan melanjutkan kenaikan kembali ya, meskipun kalau kita perhatikan body atau volume candle dari posisi minggu sebelumnya itu tidak sebesar dari minggu sebelumnya. Artinya sudah ada tekanan seller yang terjadi ya khususnya di minggu kemarin, dan posisi tepat berada di area target weekly atau area golden level yaitu di 50% sampai dengan 61,8%, yaitu di 103.323 sampai dengan 103.914. Dan tentunya yang menjadikan titik terendah di posisi minggu kemarin yaitu di 102.641. Ini saya akan masukkan angkanya dulu, 102.641 yang menjadikan titik terendah untuk low weekly ya. Untuk low weekly nggak seperti ini, dan ini menjadi high weekly-nya yaitu kisaran 103.964 untuk high weekly, dan low weekly yaitu 102.641. Gambaran saya minggu depan indeks dolar masih kecenderungan akan bullish ya menurut saya, dan artinya dengan posisi yang saat ini apalagi di minggu depan banyak akan rilis news yang tentunya nanti saya akan bahas seperti apa kondisinya berita-berita yang akan rilis minggu depan. Insya Allah nanti akan di akhir video saya akan bahas. Dan tentunya kalau kita perhatikan di time frame weekly masih bergerak impulsif, artinya masih ada dorongan buyer yang cukup signifikan dan menguji sekali lagi wilayah area 61,8% yaitu 103.914 sampai dengan 103.964. Sekarang kita lihat di time frame daily. Di time frame daily masih bergerak area konsolidasi ya, pasca terbentuknya impulsif. Saat ini membentuk sebuah area korektif, dan di candle hari Jumat kemarin menunjukkan potensi penguatan. Artinya low yang sebelumnya itu lebih tinggi daripada low di hari Jumat. Dan ini berpotensi akan terjadi kenaikan berlanjut. Tentunya nanti saya akan targetkan ya yang menjadikan target weekly dengan posisi pembentukan bullish flag seperti ini ya, akan mendorong kuat. Yaitu yang pertama hari Senin akan menguji area high weekly-nya 103.964. Dan kalau kita perhatikan di sisi kiri memang ada area area supply ya yang tentunya yang akan menguji sekali lagi wilayah ini. Oke, sekarang coba kita lihat sejauh apa target kenaikannya untuk di time frame 4 jam. Nah, ini saya akan tarik ya target untuk menentukan ya target kenaikan ketika sudah breakout area high weekly. Saya bisa gunakan alat ukur seperti ini ya. Saya menggunakan rentang harga, saya tarik dari titik terendahnya, Anda perhatikan. Saya tarik sampai dengan titik tertinggi terakhir di sini yaitu di 103.964. Saya copy ya, saya pindahin ke posisi low terakhir yang terjadi di hari Kamis kemarin. Saya pindahin seperti ini kurang lebihnya ya. Ternyata kita mendapatkan target tertingginya yaitu wilayah high monthly sampai dengan key resisten di 105.822. Inilah yang menjadi target untuk minggu depan ya, target weekly dari pergerakan indeks dolar itu sendiri. Oke, saya tandain wilayah ini ya. Ini akan menjadi target untuk minggu depan. Oke, saya tandain dulu.
Oke, target weekly di area tersebut. Oke, sudah kita tandain ya. Kita sudah mendapatkan targetnya, yaitu kenaikan bisa mencapai di area key resistance 105.822 sampai dengan high monthly sebelumnya yaitu 105.896. Itu akan menjadi target berikutnya. Karena kalau saya lihat potensi terakhir di sini sudah break area trend line ya dari posisi bullish flag, dan ini sudah di breakout, tapi tinggal sekali lagi pasti akan ada terjadi retest baru dia akan melanjutkan kenaikannya. Sekarang kita coba lihat di time frame 1 jam ya untuk pergerakan di hari Senin besok. Dengan posisi seperti ini ya, menurut saya akan terjadi koreksi ya, pergerakan correction atau membentuk sebuah ya koreksi ya, artinya ada potensi yang sudah di breakout yang menjadi strong high ya dari breakout, dan ini akan koreksi dulu baru dia akan naik. Sampai di area berapa koreksinya coba kita lihat. Kita bisa gunakan trend line yang pertama dari low terakhir ketemu low-nya di sini sama ini kita bisa tarik ya seperti ini. Setelah itu kita bisa gunakan Fibonacci retracement untuk mencari titik area 50% atau 61,8% dari titik tertinggi sementara ya saat ini di area ini. Oke, saya mendapatkan ada posisi ya kurang lebih di 103.164, tapi saya tambahin dulu. Biasanya sampai 38,2% itu sudah ada pembalikan ya. Artinya Anda bisa lihat di sini sebentar ya. Ini ada area low monthly sebelumnya. Tentunya kalau saya gambarkan teman-teman yang nantinya ya di minggu depan khususnya hari Senin bisa pantau dulu wilayah golden level di area sini. Ini menjadikan target golden level, target koreksi ya. Ini adalah golden levelnya. Kemudian pemantauan berikutnya adalah area 38,2% sebelum strong high-nya ya di area sini. Ini menjadikan pemantauan sebelum sampai dengan area golden level. Jadi pantau dulu wilayah ini. Menurut saya akan ada terjadi koreksi dulu ya sebelum melanjutkan kenaikan. Kalau high-nya kita sudah dapatkan ya untuk minggu depan di 105.822 yaitu menjadikan key resistance. Di posisi ini maka saya pastikan untuk hari Senin untuk indeks dolar besar kemungkinan akan terjadi koreksi dulu mendekati wilayah 38,2% ya di area ini, yaitu di 103.288. Nanti kita lihat jika mana area ini membentuk bullish engulfing, bullish pin bar, maka kecenderungannya akan bergerak naik, yaitu targetnya adalah menuju high weekly sebelumnya. Oke, tentunya seperti itu ya gambaran saya. Dan yang perlu kita perhatikan sekali lagi ketika nanti hari Senin ya, kalau ternyata dia breakout duluan ya, naik duluan, maka teman-teman bisa update ya, yaitu high-nya yang kita tarik dari titik A ke titik B. Ini nanti teman-teman tinggal geser aja untuk menentukan perubahan daripada angka 38,2 sampai dengan area 50% sampai 61,8%. Artinya kalau dia indeks dolar di sesi Asia breakout di atas high-nya ini, maka akan terjadi yang namanya penguatan dulu di sesi Asia. Itu maksud saya ya. Kalau break di atas 103.688 maka kecenderungannya akan menguat dulu di sesi Asia. Tapi tentunya pasti ada pullback ya, atau retest ataupun koreksi, yaitu yang sudah kita tandain wilayahnya 38,2 sampai dengan area golden level. Itu dulu yang menjadi pandangan kita ya untuk kita besok mengetahui apakah indeks dolar kecenderungannya akan menguat dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, dan nanti kita akan lihat strukturnya sampai dengan sore hari atau menjelang pembukaan sesi Amerika. Dan di situ insya Allah nanti kita akan bisa mendapatkan posisi yang dimana ketika indeks dolar akan terjadi penolakan, akan terjadi penguatan kembali atau penurunan akan insya Allah akan terlihat di posisi tersebut. Dan yang penting pantau dulu ya area-area pentingnya seperti area di Fibonacci retracement, kemudian area strong high di area sini ya menjadi yang sudah di breakout, dan menurut saya masih melanjutkan koreksinya dulu sebelum dia melanjutkan kenaikan. Oke. Jadi ini gambaran saya untuk indeks dolar secara teknikal, dan saya akan membahas untuk news minggu depan seperti apa yang mempengaruhi dan seperti apa kondisi pergerakannya. Langsung aja kita bahas untuk news minggu depan. Check it out. Oke, untuk news yang rilis ya untuk minggu depan, yaitu dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 Februari. Kalau kita perhatikan untuk yang high impact di sini akan rilis tanggal 14 Februari ya, hari Selasa.
di mana ada inflation rate atau CPI yang Y-Y itu ya, yearly, ya tentunya kalau kita perhatikan data terakhir sebelumnya aktualnya menghasilkan ya, atau previousnya waktu itu menghasilkan 6,5%, dan di tanggal 14 Februari pukul 20.30 diprediksikan turun menjadi 6,2%. Tapi kalau kita perhatikan dari data sebelumnya ya, tanggal 12 Januari 2023, sebelumnya waktu itu inflation rate sebesar 7,1% ya yang ada di Amerika, ternyata menghasilkan sesuai dengan forecast, yaitu 6,5% atau aktualnya 6,5%. Kalau saya perhatikan dengan angka yang sesuai dengan forecast, waktu itu kecenderungan untuk indeks dolar terjadi pelemahan dan dampaknya kepada market yang lain lawan daripada indeks dolar terjadi penguatan. Contohnya XAU, terus kemudian Euro, GBP, Aussie terjadi kenaikan, dan melemahnya USD Jepang Yen terjadi penurunan. Dan tentunya dengan angka yang saat ini kalau kita perhatikan dengan angka previousnya, inflation rate Amerika 6,5% dengan prediksi forecast sebesar 6,2%, artinya jika mana aktualnya minimal ya sama seperti 6,2% menghasilkan aktualnya, pasti indeks dolar akan terjadi pelemahan. Tapi hati-hati ya, saya akan membahas secara detail ya di next video, mungkin hari Selasa kalau nggak hari Senin ya. Saya akan buatkan beberapa pandangan saya ya mengenai data CPI besok. Karena menurut saya kalau aktualnya besok ya, meskipun menghasilkan angka di bawah previous yaitu 6,5%, tapi keluarnya masih di angka di atasnya forecast. Contoh keluar 6,3% aja, menurut saya indeks dolar akan terjadi penguatan. Hati-hati ya, indeks dolar bisa terjadi penguatan karena saya melihatnya data yang rilis hari Jumat di minggu sebelumnya ya, yaitu mengenai non-farm payroll dan unemployment rate, ini menunjukkan posisi positif ya untuk ekonomi Amerika. Hati-hati, data yang positif yang menentukan nantinya menurut saya ya, dengan adanya non-farm payroll kemarin 517.000, kemudian unemployment rate sebesar 3,4%, ini sangat bagus ya menurut saya, yang menjadikan PR saat ini si Jeremy Powell dalam memutuskan tingkat suku bunga nantinya di bulan Maret. Karena kalau saya berbicara kemarin, si Jeremy Powell menyampaikan jika mana data ekonomi Amerika menunjukkan kejutan atau positif ya, kejutan yang angkanya positif, maka akan ada perubahan dari si Jeremy Powell dalam memutuskan tingkat suku bunga lanjutan gitu loh. Baik nanti akan dikembalikan lagi kenaikan 50%, tentunya kalau dinaikkan 50%, suku bunga Amerika akan menjadi 5,25%, dan ini akan mendorong pergerakan indeks dolar akan terjadi penguatan dan akan terjadi dorongan seller atau melemahnya lawan daripada indeks dolar itu sendiri. Ini menjadikan faktor nanti kita harus tahu ya angkanya seperti apa. Oke, nanti kita lihat ya tanggal 14 Februari apakah forecastnya, hasil aktualnya di bawah forecast atau sama dengan forecast atau masih di atasnya forecast meskipun di bawahnya previous. Oke, itu ya yang bisa saya sampaikan untuk tanggal 14 Februari. Berikutnya di tanggal 15 Februari ya, di sini pukul 20.30 juga high impact. Di sini adalah akan rilis core retail sales. Tentunya ini juga akan mempengaruhi ya dari keputusan-keputusan The Fed nantinya untuk menaikkan tingkat suku bunga. Kalau kita lihat dari datanya, previousnya sebesar minus 1,1% dan forecastnya ya tumbuh menjadi 0,9%. Prediksinya akan ada kenaikan. Ya, ini make sense dengan data non-farm payroll dan unemployment rate yang positif hasilnya. Apakah nanti hasil core retail sales akan terjadi actual di atas daripada forecast atau sama dengan forecast? Tentunya jika mana ini terjadi, indeks dolar akan melanjutkan kenaikannya dan ini searah dengan teknikal yang ada, oke? Terus kemudian sambung lagi pukul 20.30 yaitu ada Empire State Manufacturing Index. Di sini juga angkanya menguat dari minus 32,9%, oke, diprediksikan naik menjadi minus 18,4%. Jika mana aktualnya sesuai dengan forecast atau datanya di atas forecast, maka indeks dolar akan terjadi penguatan. Bahkan retail sales ya, retail sales di pukul 20.30 hal yang sama terjadi dari minus 1,1% menjadi positif 1,7%. Artinya akan terjadi penguatan pada indeks dolar jika mana dari aktual berita yang rilis
tanggal 15 Februari pukul 20.30 memberikan isyarat terjadinya penguatan pada indeks dolar. Jika mana actualnya di atas dari forecastnya menghasilkan di atas daripada aktualnya. Jadi aktualnya lebih besar daripada forecast akan menguatkan indeks dolar itu sendiri. Dan yang terakhir hari Jumat tanggal 16 Februari hari Kamis maksud saya. Di sini ada core PPI dan PPI, di mana kalau kita perhatikan di sini juga ada pertumbuhan yang cukup signifikan untuk core PPI dari 0,1% naik menjadi 0,3%. Jika mana aktualnya sesuai dengan forecast dan terjadi penguatan, maka indeks dolar akan terjadi penguatan. Begitu juga dengan PPI dari angka minus 0,5% tumbuh menjadi 0,4%, maka akan terjadi penguatan pada PPI itu sendiri. Oke. Jadi ini yang perlu kita perhatikan untuk minggu depan ya. Secara garis besarnya menurut saya, gambaran saya dari yang dipredisikan news yang akan rilis selama 1 minggu ke depan mendorong indeks dolar terjadi penguatan. Dan kalau kita hubungkan dengan analisa teknikal, make sense ya, maka akan terjadi penguatan dengan target tadi sudah saya gambarkan. Oke. Thank you buat semuanya, semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, serta jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan dan bisa menjadikan acuan atau informasi yang positif buat teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng yang bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.